Halo guys, Assalamualaikum teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi moneter Islam ke depan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Saya Anggi Medistra Sukma dengan NIM 0503232167 dari kelas Perbankan Syariah 4A dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Keuangan Islam dengan dosen pembimbing Ibu Khaidah Rahmaini Jamila. Yuk teman-teman simak terus ya. Nah, yang pertama itu ekonomi moneter Islam ke depan. Jadi posisi ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Secara lebih spesifik, ekonomi moneter membahas tentang bagaimana uang beroperasi, bagaimana ia menciptakan nilai, bagaimana ia mempengaruhi tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua ada ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi mikro. Dalam perekonomian, suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Stabilitas tersebut tercermin pada terkendali harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, serta adanya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu tinjauan sistem moneter saat ini. Sistem moneter global saat ini adalah hasil dari evolusi panjang yang dimulai dari standar emas, Bretton Woods hingga sistem nilai tukar mengambang yang dominan saat ini. Sistem ini berperan krusial dalam memfasilitasi perdagangan dan transaksi global, serta menjaga stabilitas ekonomi dunia. Namun, sistem ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi global. Selanjutnya yang keempat yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Emas sebagai uang masa lampau dan uang yang akan datang sebelum munculnya pemikiran penggunaan uang secara umum oleh masyarakat. Orang-orang telah banyak menggunakan benda berjenis logam sebagai alat tukar-menukar. Barang inilah yang menjadi cikal bakal adanya uang logam. Dan begitu pula dengan uang kertas. Pada zaman dahulu, para pedagang yang menyimpan emas atau dinar di bank menerima surat tanda penitipan emas dari bank. Lambat laun bukti penitipan tersebut dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, teman-teman, adapun konsep uang dalam Islam. Uang sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kertas, selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Berikut ini ada Al-Quran yang mengilustrasikan yang dimaksud dengan uang dalam Quran Surah Yusuf, yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Nah, adapun permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Banyak literatur yang menjelaskan baik secara teoritis maupun empiris dari permintaan uang bagi negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Tidak dipungkiri bahwa kebijakan moneter telah banyak mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Ada teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Jadi, setiap transaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Nah, ada juga teori kuantitas sederhana menurut pandangan klasik beranggapan bahwa motivasi utama masyarakat dalam memegang uang yaitu untuk keperluan transaksi. Nah, ada juga teori Cambridge dari Marshall Pigou. Dia berfokus pada fungsi uang sebagai alat tukar umum.
Dan ada teori permintaan uang dari Keynes yang menekankan penggunaan uang dalam melakukan transaksi. Keynes mengidentifikasi 3 motif memegang uang, yaitu motif bertransaksi, motif berjaga-jaga, dan motif berspekulasi. Nah, selanjutnya penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Selanjutnya, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana, karena teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Adapun peranan uang dalam sistem moneter Islam. Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang berperan sebagai medium pertukaran, namun peranannya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, yang tentunya mempengaruhi dinamika perekonomian. Uang telah berkembang dari yang semulanya berfungsi sebagai alat tukar menjadi memiliki tujuan yang lebih luas. Bahkan dalam sistem kapitalis, uang dianggap sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan dianggap sebagai objek perdagangan atau komoditas yang dapat diperjualbelikan. Nah, teman-teman, adapun pandangan Islam tentang uang. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter, di mana barang saling dipertukarkan. Nah, selanjutnya adapun dinar dan dirham sebagai standar mata uang. Jadi, pada zaman Rasulullah SAW dikenal 2 jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. 2 jenis uang logam yang digunakan adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut dengan fulus. Bukti terakhir hal ini dapat dilihat pada ketetapan hukum di Daulah Utsmani yang menyebutnya hanyalah emas atau dinar dan perak atau dirham berlaku sebagai uang. Uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai tahun 1926, 2 tahun sejak berakhirnya kekhalifahan Utsmani pada bulan Maret tahun 1924. Nah, selanjutnya adapun jumlah uang beredar. Uang beredar ini memiliki 2 pengertian dalam arti sempit maupun arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang kartal giral saja. Nah, uang kartal itu adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah yang penggunaannya di bawah kekuasaan masyarakat umum. Nah, kalau uang giral itu adalah seluruh nilai saldo rekening, koran atau giro yang dimiliki oleh masyarakat baik perorangan maupun perusahaan dan badan pemerintah pada bank-bank umum. Nah, kalau dalam arti luasnya itu, di samping uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Nah, teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you.